Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mohon informasinya, teman-teman sudah hadir semua belum? Izin Ketua kelas, mana informasinya? Siap Bapak. Jumlah peserta hari ini sudah hadir 55 Bapak, dengan Mbak Oci pakai 2 perangkat. Sudah hadir semua berarti ya? Berarti pesertanya 54 ya? Oke, baik. 55. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir tepat waktu. Ya. Baik, sebelum kita mulai, ya, untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mengawali kegiatan, berdoa, mulai. Selesai? Baik, Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya dalam kegiatan COP ya. Ini merupakan kegiatan yang ketiga ya, sebenarnya kegiatan yang ketiga. Kegiatan pertama itu melalui Zoom, kegiatan kedua kemarin Bapak dan Ibu mengerjakan tugas ya, tugas yang terkait dengan apa yang disampaikan pada pertemuan pertama. Nah, kegiatan kita pada hari ini ya, itu kita akan coba membahas ya, kita akan mencoba mereview apakah materi yang disampaikan pada hari pertama itu sudah dapat dipahami, diserap, dan diimplementasikan dalam tugas yang diberikan. Sebelum kita bahas hal tersebut, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa mengapa ini untuk materi litmas ini seolah-olah menjadi suatu hal yang dapat dikatakan mungkin seolah-olah diutamakan ya dalam kegiatan COP ini. Sebagaimana yang disampaikan di awal bahwa litmas ini merupakan etalase tusinya PK. Tusi yang outputnya, ya, tusi yang outputnya itu akan kita bahas. Nah, sebenarnya begini, kalau kita melihat pada hasil diklat, ya, pada diklat khususnya diklat fungsional PK tahun 2022, itu sebenarnya kurikulumnya sudah sesuai ataupun sudah mengadopsi apa yang kita bahas pada kesempatan COP ini. Tapi pada prakteknya, nih, mungkin hanya dipraktekkan pada saat diklat, ya, sebagian. Ya. Bahkan ya kalau dihitung-hitung mungkin banyak juga gitu ya. Artinya apa yang diterima pada saat diklat ketika kembali, apa yang diterima di diklat itu cukup hanya sampai pada diklat saja. Sementara ketika dalam implementasinya setelah kembali itu tidak dilanjutkan apa yang didapatkan pada diklat tersebut. Sehingga sangat memungkinkan apa yang diperoleh pada diklat tersebut mungkin sudah terlupakan karena tidak diimplementasikan. Nah itu ya. Sehingga ini pada kesempatan COP ini yang pertama kita sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta informasinya dari ketua kelas. Semua sudah membuat tugas, sudah masuk semua, sudah dicek sama ketua kelas, mungkin kalau tahu. Siap,
Tadi pagi sudah saya cek sudah 55 peserta yang mengumpulkan tugas, Bapak. Berapa? 55. Siap, iya Bapak. Semuanya peserta ada? Semua peserta ada 55, Bapak. Oh iya, berarti sudah semua ya. Baik, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini, sebagaimana yang sudah saya informasikan sebelumnya, materi pertemuan yang ketiga ini kita akan coba mereview ya apa yang di hasil tugas yang dikerjakan. Sekali lagi, sesuai dengan instruksinya, ya sesuai dengan instruksinya, ya Bapak ataupun Ibu itu mengambil atau memilih salah satu litpas PB yang pernah dikerjakan. Atau kalau belum pernah mengerjakan, dapat mengambil atau memilih litmas yang dikerjakan oleh rekannya yang lain. Itu. Kemudian yang kedua, ya, membuat laporan ulang. Ya, membuat laporan ulang litmas yang sudah dibuat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada materi pertama. Tuh, ya. Syukur-syukur kalau litmas yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu, ya, itu sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan. Nah, tetapi kalau belum, coba dirubah, coba dibuat ulang. Nah, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba lihat satu, mungkin tidak akan secara keseluruhan, ya kita sampel saja, ya nanti direview oleh teman-teman sekalian, ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh temannya direview oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti saya minta secara acak, ya. Kalau diminta secara sukarela, ya. Kalau diminta secara sukarela ini rupanya harus suka paksa, ya. Itu sulit. Nah kemarin contoh di angkatan 1 juga begitu. Kalau sukarela itu nggak ada yang sukarela. Jadi lebih suka dipaksa, ya. Jadi suka paksa, ya. Oke. Kalau rela nggak suka itu, ya. Nah oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu tidak usah ragu, tidak usah malu, tidak usah takut, ya. Karena melalui review inilah nanti kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Sebenarnya apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, kalau dari sisi ya, kalau kita tinjau dari sisi pemanfaatan ataupun penggunaan fungsi ya dari pelaksanaan fungsi mungkin sudah. Karena apa? Para penerima manfaat dalam hal ini apakah pihak rutan, pihak lapas, ya, kemudian pihak kepolisian, itu dari sisi fungsi sudah mereka si litmas ini, laporan ini sudah berfungsi untuk memenuhi syarat pemberian hak, fungsi untuk pelaksanaan diversi atau tugas pengadilan itu sudah berfungsi. Tetapi ketika dilihat lebih jauh terkait dengan kualitas hasil kerja, nah ini mungkin yang harus ditingkatkan ya, dari substansi laporannya itu. Oke, mohon izin kepada Bapak dan Ibu, saya akan menggunakan suka paksa aja ya, suka paksa. Nah, kalau sukarela sulit nanti. Mungkin nanti akan ada beberapa orang yang bisa minta untuk men-share, ya, men-share laporan litmasnya. Ya. Saya sebutkan pakai nomor absen ya, karena saya tidak bisa melihat siapa saja di sini dan saya supaya tidak misalnya pilih-pilih gitu kan. Jadi saya lewat nomor absen saja. Saya minta mungkin nomor absen 15. Siapa nomor absen 15? Mbak Kelly ada? Siap Bapak, nomor 15, Bapak Nobat Tri Pamungkas, Bapak. Siapa? Bapak Nobat Tri Pamungkas, Pak. Bapak Nobat Tri Pamungkas. Iya. Oke, mungkin silakan, mohon izin Pak Nobat, kita bisa berbagi di sini. Nanti kita lihat bersama. Ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang lain untuk bisa melihat apa yang tugas yang dibuat oleh Pak Nobat. Silakan Pak Nobat. Ya Bapak. Oke, silakan.
Ini teman-teman tolong perhatikan ya, tolong dilihat. Karena nanti akan kita lihat beberapa orang dulu, baru nanti kita review. Silakan Pak Nobat. Pak Nobat, sudah? Oke. Pak Nobat dari Bapak Jambi ya. Oke, silakan Pak ya. Terus dibuka. Kita lihat ke bagian pendahuluannya coba. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Ini litmas, ini litmas yang sebenarnya ya, Pak Nobat ya. Iya, Bapak. Oke. Ya, ini teman-teman yang lain coba diperhatikan ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita fokus lihat perhatikan yang dibuat oleh Pak Nobat ini semua. Nanti akan saya suka paksa lagi teman-teman siapa yang akan mereview nanti. Oke, lanjut ke bagian untuk data itu kita percayakan penuh kepada PK-nya ya. Oke. Ya, Bapak. Lanjut. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, untuk saat ini targetnya adalah membangun alur pikir. Ya, alur pikirnya sudah benar atau belum? Oke, lanjut. Ya. Oke, terus sampai ke analisis, Mas. Oke. Ya, lanjut. Lanjut, Mas, sampai ke kesimpulan. Lanjut. Kesimpulan, ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu perhatikan ya apa yang dibuat oleh Mas Nobat ya pada bagian kesimpulan ini. Tadi kan Bapak Ibu sudah lihat bagian pendahuluannya bagaimana, kemudian masuk ke penyajian data, ya, penyajian data terus masuk ke analisis ya. Silakan perhatikan ini. Ya, nanti jangan sampai pas saya minta secara suka paksa tadi untuk mereview Bapak Ibu nanti nggak paham ya karena nggak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Nobat. Oke, sudah ya kesimpulan. Sekarang maju ke rekomendasi Mas Nobat. Oke, lanjut. Nah, oke, stop. Ini rekomendasi ya. Silahkan Bapak Ibu perhatikan ya. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Ya. Ini rekomendasinya diberikan PB ya, Mas Nobat ya. Bapak diberikan PB. Oke, diberikan PB. Nah, ini silakan perhatikan oleh Bapak dan Ibu ini. Ya. Mas Nobat memberikan rekomendasi ya untuk diberikan PB dengan pertimbangan ada 4 ya. Tuh. Nah, sudah? Oke. Kalau sudah ditutup dan supaya teman-teman saya ingatkan kembali ya jangan dulu ditutup Mas Nobat jangan dulu ditutup. Untuk mengingatkan kembali
Saya minta ulang, Mas Nobat, buka lagi dari awal, Mas. Buka lagi dari awal. Khawatir nanti ada yang belum memperhatikan apa yang dibuat oleh Mas Nobat. Karena nanti akan saya minta untuk review untuk masing-masing yang dimintakan contohnya ini. Stop. Ini bagian pendahuluan yang dibuat oleh Mas Nobat. Silakan perhatikan. Ya. Nih, bagian pendahuluan yang dibuat oleh Mas Nobat. Sudah? Perhatikan. Perhatikan ya, ini pendahuluannya. Silakan perhatikan Bapak Ibu. Ya, karena nanti akan saya minta Bapak dan Ibu untuk mereview. Bukan saya yang mereview. Ya. Bapak dan Ibu sendiri nanti akan mereview. Dengan cara suka paksa tadi. Ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Oke. Nah, ini data. Nah, ini bagian penyajian data. Itu sudah dijelaskan penyajiannya bagaimana ketika di dalam lapas seperti apa, itu sudah ada semua. Tanggapan masyarakat tuh ada ya datanya tuh. Ya. Oke. Nah, ini analisisnya. Ya. Silakan perhatikan analisisnya. Ini analisis yang bagian A. Ya. Oke, lanjut. Ini analisis yang bagian B. Ya. Lihat dulu Mas yang B-nya, judulnya apa tuh? Judul subanalisisnya. Nah, ini judulnya, perkembangan dan perubahan perilaku. Ya. Lanjut. Sekarang yang bagian C. Nah, penerimaan dan kesiapan masyarakat, pemerintah setempat, dan korban. Nah, ini analisis yang bagian C. Ya. Silakan perhatikan. Sekarang kesimpulan. Kalau bisa diperkecil, Mas, kesimpul ininya, zoomnya diperkecil supaya bisa ya biar terlihat semua. Nah, ini kesimpulan yang dibuat oleh Mas Nobat, ya nih, ya ada 3 kesimpulan di sini. Silakan perhatikan. Ya. Nanti silakan apa yang dapat Bapak Ibu review dari apa yang dibuat oleh Mas Nobat, baik dari mulai pendahuluan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Ya. Lanjut. Buka bagian rekomendasi. Nah, ini rekomendasi yang dibuat oleh Mas Nobat. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Ya. Oke. Nah, ini. Oke, terima kasih Mas Nobat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya peserta yang hadir bisa memperhatikan apa yang dibuat oleh Mas Nobat. Terima kasih Mas. Silakan stop share screen-nya. Terima kasih ya Mas Nobat ya. Oke. Pak, sama-sama Bapak. Berikutnya saya suka paksa lagi ya. Nomor 42. Ada siapa nomor 42? Siap, izin Pak, saya Yohanes Pak. Pas kebetulan Pak Yohanes. Silakan, Mas Yohanes. Ya, Baik Pak, izin Pak untuk share screen. silakan. Izin Pak. Ya, silakan.
Baik Pak, jadi untuk penelitian masyarakatan yang saya buat ini merupakan memang litmas yang pernah saya susun di bulan Agustus Ya. dengan berikut surat tugasnya. Ada surat berita tugas melaksanakan pengambilan data, kemudian asesmen dan limpah untuk melakukan asesmen. Nama klien adalah Doniardi alias Doni bin Yusran almarhum dengan perkara narkotika pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi ini merupakan penelitian kemasyarakatan untuk program pembebasan bersyarat. Baik, untuk bagian pendahuluannya di sini sudah. Oke, coba agak diperkecil, Mas. Baik, Pak. Biar semuanya bisa kelihatan. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melihat juga ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan pendahuluan yang dibuat oleh Mas Yohanes. Oke. Ini kenapa saya minta Bapak Ibu memperhatikan, karena nanti akan mereview itu Bapak dan Ibu ya, yang akan mereview. Pisau atau alat untuk mereviewnya materi yang sudah saya berikan. Ya. Alat untuk mereviewnya materi yang sudah saya berikan. Oke, lanjut, Mas. Lanjut. Ya. Baik, yang di bagian akhir dari bagian pendahuluan adalah rumusan masalah dari litmas ini. Jadi saya menggunakan rumusan masalah yang sesuai dengan materi yang disampaikan kemarin oleh Bapak. Yang pertama adalah apakah sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan resiko pengulangan tindak pidana mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat. Yang kedua, apakah perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat. Dan ketiga, apakah penerimaan dan kesiapan masyarakat, pemerintah setempat, dan korban mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat. Iya, oke. Ini lanjut ke analisis, Pak. Ya, langsung aja ke analisis, Mas. Baik Pak, berikut untuk analisis ada 3 subbab disesuaikan dengan jumlah dari rumusan masalah itu sendiri untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama terkait dengan sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko pengulangan tindak pidana. Jadi di sini disebutkan dasarnya dulu, pengertian pembinaan dari berbagai literatur, kemudian di sini saya perlihatkan terkait dengan kondisi awal klien yang merasa tertekan, sungkan, yang tidak bisa membaur. Namun setelah menjalani admisi orientasi, observasi, klien lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 2B Rumbai, Pak. Ya. Kemudian dapat mengikuti kegiatan dengan baik, memiliki sifat yang mau berubah, mau belajar, mampu mengendalikan tingkah lakunya, dan klien juga menyadari kesalahannya. Dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum seperti itu. Dan ciri-ciri individu yang seperti ini menunjukkan bahwa klien berubah sifatnya, menunjukkan sifat yang memiliki sifat sehat mental, sebagaimana didukung dengan teori dari Kelly. Oke, itu pakai pisau analisisnya teori ya. Orang yang seperti apa? Yang sikapnya dikatakan, yang sikapnya baik lah, itu begitu kan? Oke. Yang sehat mental, ya. Sehat mental, oke, baik. Jadi ada kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, hidup bersama dengan bekerja sama dengan orang lain. Didukung lagi dengan teori kedua, yaitu dari Coleman dan Brown tahun 1972. Ini menunjukkan perkembangan kepribadian seperti itu, Pak. Karena tadi dari program kepribadian yang dia ikuti terlihat hasil perkembangannya. Di sini sudah sesuai dengan teori ini, yaitu dari tergantung ke pengaturan diri, dari kesenangan ke realitas atau pengandilan diri, dari tidak tahu ke tahu, dan dari tidak mampu ke mampu. Seperti itu, Pak. Dari amoral ke amoral, dari berpusat pada diri sendiri kepada orang lain. Jadi terlihat dari dia yang awalnya tidak mampu bekerja sama dengan lingkungannya, sekarang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri. Seperti itu, Pak. Untuk terkait dengan resiko pengulangannya,
apakah mendukung atau tidak. Di sini untuk RRI-nya skornya 5. Ada beberapa faktor. Pertama adalah narapidana atau klien pernah dihukum oleh pengadilan dan divonis hukuman penjara. Narapidana klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis sebelumnya, dan narapidana klien pemasyarakatan pernah menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang dan atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Dan kemudian untuk faktor-faktor yang mendukung klien melakukan tindak pidana itu ada 4 faktor yang melatar belakangi. Yang pertama ada keluarga dan pernikahan, pekerjaan dan pendidikan, penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan konsumsi alkohol, serta hubungan sosial. Nah, ini dilakukan berdasarkan dengan Kepdirjen Pas Kemenkumham RI nomor Pas 31 OT ini terkait dengan instrumen asesmen RRI dan Konvensi 02 tahun 2021. Ya. Terkait dengan perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, di sini klien memang belum pernah mengikuti program kemandirian sama sekali, Pak. Tapi yang klien mengikuti pembinaan kepribadian, keagamaan, dan olahraga. Seperti ini gambarannya. Oke. Lanjut, Mas. Oke. Nah, di sini berbagai perubahan sikap klien dari program pembinaan yang diikuti oleh klien menunjukkan bahwa klien mengalami transformasi personal, didukung oleh teori dari Ghazi Salom dalam artikelnya yang berjudul Personal Transformation. Jadi di sini pengertian dari personal transformation dikaitkan dengan konsep belajar. Pengertian paling mendasar adalah belajar bermakna perubahan dari satu kutub menuju kutub yang lain. Jadi klien ini menunjukkan sikapnya yang dari awalnya dari kepribadian tentang ibadahnya beliau kurang rutin, itu sering meninggalkan sholat. Di sini muncul perubahan, bertransformasi ke arah kutub yang lebih positif. Seperti itu. Karena dan di sini keberhasilan dari satu hal bisa memicu keberhasilan yang lain ke depannya, sehingga diharapkan klien setelah keluar dari menjalani pembinaan di lapas narkotika kelas 2B Rumbai ini akan mampu memperbaiki dirinya di kemudian hari. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Nah, ini juga telah melengkapi pemenuhan persyaratan bagi klien untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat sebagaimana tercantum dalam pasal 82 Permenkumham nomor 3 tahun 2018, yakni telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Ya, itu dari pisau analisisnya menggunakan peraturan perundang-undangan. Ya, ada peraturan perundang-undangan, ada teori, Pak. Kemudian untuk penerimaan kesiapan masyarakat, pemerintah setempat, dan korban. Nah, ini di sini saya melihat bahwa terdapat dukungan dari masyarakat, keluarga, dan pemerintah setempat, dan korban dalam hal ini juga Kejaksaan Negeri juga menyerahkan prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu, Pak. Jadi di sini klien telah memenuhi pasal 83 Permenkumham 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua dari Permenkumham 3 tahun 2018, yakni adanya syaratnya adalah memenuhi surat jaminan kesanggupan dari keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Kemudian dukungan sosial ini juga didukung dari teorinya Semesta tahun 2015 yang berpendapat bahwa dukungan sosial adalah bentuk penerimaan dari seseorang atau kelompok kepada individu sehingga individu tersebut merasa dihargai, disayangi, diperhatikan, dan ditolong. Dukungan sosial ini diperlukan oleh klien sebagai perhatian, kasih sayang, dan keberadaan yang dimanifestasikan dalam segala bentuk perilaku sehingga klien memiliki semangat untuk bangkit dari keadaan yang membuat klien terpuruk. Seperti itu, Pak, gambarannya kira-kira. Oke, itu ya, itu dari analisisnya. Mudah-mudahan supaya saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk memperhatikan setiap bagian ini. Ya. Selanjutnya kesimpulan, Mas. Baik, kesimpulan karena kemarin saya perhatikan kesimpulan berupa pernyataan singkat yang menjawab dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan jumlah dari rumusan masalah dan
analisis. Jadi saya di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, sikap klien selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Birumbai serta tingkat resiko pengulangan tindak pidana klien mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat. Yang selanjutnya, perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat. Yang ketiga, penerimaan dan kesiapan masyarakat, pemerintah setempat, dan korban mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat. Itu kesimpulan dan rekomendasinya di sini saya selaku sebentar Mas. Oh, iya. Ini supaya diperhatikan dulu oleh teman-teman ya. Lihat, ini kesimpulan yang dibuat oleh Mas Yohanes. Nah, ini karena nanti siapa tahu nanti di antara teman-teman ada yang saya minta suka paksa ya untuk mereview yang punyanya Mas Yohanes. Jadi nanti masing-masing yang dicontohkan itu ada masing-masing yang mereview. Ya. Oke, sudah dilihat ya kesimpulannya. Sekarang rekomendasinya, Mas. Baik, terkait rekomendasi di sini berdasarkan sidang DPP tanggal 10 Agustus 2022, saya selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama Doni Ardi alias Doni bin Yusran sesuai dengan hak-haknya dapat diberikan program pembebasan bersyarat, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, yakni peraturan-peraturan terkait ada dari pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, pasal 82 Permenkum 3 tahun 2018 dan pasal 83, 85 dan 87. 83, 85, 87 ini terkait dengan syarat untuk pemberian PB bagi klien yang tindak pidananya dikenakan masa pidana 5 tahun ke atas, seperti itu, Pak. Nah, kemudian rekomendasi selain menyatakan bahwa saya merekomendasikan PB bagi yang bersangkutan, di sini saya juga telah melakukan asesmen dan saya buat case plan. Jadi sembari klien menunggu SK pembebasan bersyaratnya, maka ada beberapa rekomendasi yang saya berikan dalam program pembinaan bagi klien. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan klien melalui program kepribadian keagamaan, memberikan kesempatan kepada klien untuk tetap berkomunikasi dengan orang tuanya, anak-anaknya, dan juga anggota keluarga yang lain, mengikut sertakan klien pada kursus keterampilan atau program untuk mengembangkan keterampilan atau potensi yang dimilikinya, memberikan konseling kepada klien untuk menggali kemampuan pribadi, mengikuti program pembinaan kewarganegaraan, karena di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Birumbai ini hanya tersedia 1 MOU kerjasama waktu itu ya, kewarganegaraan. Kemudian di sini juga mengikut sertakan klien pada program rehabilitasi, mengikut sertakan klien pada penyuluhan bahaya narkotika, alkohol dan rokok, karena beliau menggunakan narkotika, alkohol dan rokok. Kemudian melakukan kegiatan olahraga, melakukan hobi yang baik, dan terakhir konseling dengan PK agar tidak mudah terpengaruh oleh teman-teman yang kriminal. Seperti itu, Pak. Oke, sebentar Mas. Kita lihat sebentar Mas, yang stop. Ya, stop. Nih. Silakan teman-teman lihat ini apa yang rekomendasi yang dibuat oleh Mas Yohanes ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Yohanes. Mudah-mudahan teman-teman yang lain itu bisa sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mas Yohanes dari mulai pendahuluan sampai dengan pemberian rekomendasi. Oke, terima kasih Mas Yohanes. Silakan untuk stop share screen-nya. Ya. Ini sekali lagi saya minta teman-teman untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh teman-temannya ini, ya, sebagai bahan review nantinya. Berikutnya saya minta secara suka paksa saya paksa ini, ya. Kalau sukarela susah nanti ya. Nomor ganjil Mas Yohanes nomor genap. Nah, saya kembali ke nomor ganjil. Nah, ini siap-siap yang nomor ganjil ya, yang nomor absen ganjil. Nah,
Nomor absen ganjil, saya minta nomor 33. Ada. Siapa nomor 33, Mbak Kelly? Mohon informasinya. Siap, Bapak. Nomor 33 atas nama Ibu Sofiani Lioni Christine Pardede, Bapak. Oke, silakan Ibu Sofiani ya. Iya, Ibu Sofiani Lioni, Bapak. Silakan Ibu Mbak Sofiani ya. Izin Bapak untuk share screen. Mohon maaf, mematikan kamera karena sedang perjalanan ke Polsek, Bapak. Oke, siap. Enggak apa-apa, silakan. Silakan share screen. Iya. Agak diperbesar ini. Dari awal, Mbak Sofi. Dari pertama, ya. Dari pendahuluan. Ya. Oke, silakan dibuka. Ini teman-teman yang lain, tolong diperhatikan. Ya, dilihat. Izin Pak, sudah terlihat Pak? Sudah. Oke, silakan. Ya, berikut Litmas PB yang saya buat atas nama Eduardo alias Edo bin Safri untuk perkaranya narkotika pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut untuk pendahuluannya. Oke, sebentar. Lihat pendahuluannya. Jangan buru-buru, Mbak. Biar dilihat dulu sama teman-temannya. Ya, ini pendahuluan yang dibuat. Kalau bisa ukurannya diperkecil, Mbak, supaya bisa lebih banyak yang terlihat. Ya. Stop. Ya. Untuk rumusan masalahnya ini saya mengambil 3. Itu pertama, apakah sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko pengulangan tindak pidana mendukung pemberian program pembebasan bersyarat. Kemudian yang kedua, apakah hasil yang diperoleh dari program pembinaan yang telah diikuti klien mendukung rencana pemberian program pembebasan bersyarat. Kemudian, apakah menjamin klien memenuhi syarat dalam rencana pemberian program pembebasan bersyarat. Sebentar, Mbak. Oh ya. Silakan teman-teman perhatikan. Ya. Ini untuk identitas dari klien. Oke, kalau untuk identitas, Eduardo, kita lanjut langsung ke bagian analisis, ya Mbak. Baik, Kalau Pak. untuk identitas itu seperti yang saya sampaikan, itu bisa dikenal sendiri oleh PK-nya. Ya. Berikut untuk latar belakangnya. Berikut untuk analisisnya, Pak. Oke, untuk analisisnya ini, ya stop. Ini judul subbab analisisnya ya. Ya, Pak. Yang A itu sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko pengulangan tindak pidana. Itu pisau analisisnya pada awal saya menggunakan peraturan perundang-undangan, Pak, yaitu salah satu syarat dalam pemberian program pembebasan bersyarat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 adalah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan. Oke, baik. Dengan tidak tercantumnya nama klien. Oke, lanjut yang nomor 2, analisis nomor 2. Terkait perkembangan dan perubahan klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Ya. Oke, lanjut. Di mana klien ini mengikuti pembinaan baik kepribadian maupun di dalam lapas, Pak. Yang terakhir, penerimaan dan kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat. Penerimaan dan kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat. Oke.
sekarang lihat kesimpulannya. Nah, ini tolong perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, Pak. Oke. Coba dibacakan, Mbak, kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis terhadap data maupun informasi yang diperoleh saat melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap klien yang saat ini menjalani pembinaan di Lapas Narkotika kelas 2 Rumbai itu sebagai berikut, yaitu pertama berdasarkan hasil asesmen RRI yang dilakukan terhadap klien diperoleh nilai 2, menunjukkan bahwa klien memiliki risiko pengelolaan tindak pidana rendah, dan sikap klien selama menjalani pembinaan di lapas dinilai baik sehingga mendukung pemenuhan syarat untuk pemberian program reintegrasi pembebasan bersyarat. Yang kedua, perkembangan dan perubahan perilaku klien selama mengikuti pembinaan menunjukkan adanya peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan klien menjalankan ibadah salat 5 waktu tanpa kendala dan mengikuti kegiatan pengajian rutin serta mengikuti giat pembinaan kemandirian seperti giat pangkas dan giat bengkel selama di lapas. Kemudian ayah kandung klien selaku penjamin dinilai layak menjadi penjamin klien karena siap bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada klien baik moral maupun material dan akan mengawasi klien dengan baik. Masyarakat dan pemerintah setempat juga siap menerima dengan baik pemberian program pembebasan bagi klien. Berikut untuk rekomendasinya, Pak. Oke, rekomendasinya. Berdasarkan analisis dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan sidang tim pengamat masyarakatan Balik Masyarakatan kelas 2 Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2022, Kami selaku pembimbing pemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama Eduardo alias Edo bin Safri sesuai dengan hak-haknya dan diberikan pembebasan bersyarat jika klien telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang pertama, klien Eduardo Edo bin Safri agar diberikan program pembebasan bersyarat sesuai dengan pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menghilang bebas, dan cuti bersyarat. Yang kedua, selama menunggu usulan program pembebasan bersyarat disetujui, klien melanjutkan program pembinaan yang telah dijalankan sebelumnya. Itu, Pak. Ya, itu silakan perhatikan dulu oleh teman-teman, ini rekomendasinya. Balik lagi ke kesimpulan, Mbak. Tarik ke kesimpulan lagi, Mbak. Nah, silakan Bapak dan Ibu, ya teman-teman semua, ya perhatikan kesimpulan yang disusun atau yang dibuat oleh Mbak Sofiani. Ya. Oke. Ya, oke, silakan Mbak Sofiani, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, silakan ditutup. Ya. Sekarang siap-siap yang merasa nomor absennya genap ya. Kita ambil 2 ganjil, 2 genap. Siap-siapnya yang nomor genap. Ya. Saya minta nomor 8. Izin Mbak Kelly. Informasinya nomor 8 siapa? Siap Bapak, nomor absen nomor 8 atas nama Mbak Manarul Fadilah Bapak. Oke, silakan Mbak Manarul. Izin Pak, saya device-nya lagi bermasalah. Saya izin pakai handphone, Pak. Tapi bisa ya? Iya, Pak. Pak Manarul. Silakan, Mas. Iya, Pak. Bisa, Mas?
Izin Pak, siapa? Ya. Mana ya? Wah, bingung lagi. Oke, kalau begitu Mas Manarul sulit ya kalau pakai handphone ya, Mas Manarul. Bisa nggak Mas? Izin Pak, masih belum Pak. Oke, begini aja. Mas Manarul tadi kan memperhatikan yang sudah disampaikan ya oleh teman-temannya. Kalau gitu nanti Mas Manarul giliran sudah saya tentukan dari sekarang untuk mereview saja nanti ya. Siapa? Oke, siap-siap melakukan review, tapi reviewnya terhadap yang mana nanti ya. Siapa? Oke. Saya ganti untuk yang menyampaikan tugas itu masih nomor genap ya. Saya minta nomor 18. Siapa Mbak Kelly? Siap Bapak, nomor 18 atas nama Mbak Oci Lenawati Bapak. Silakan Mbak, siapa Mbak Oci? Oke, silakan nomor absen 18. Siap Bapak, mohon izin sebentar Pak, ada kendala jaringan. Oke, Mbak Okti. Mudah-mudahan cepat teratasi. Siap Bapak, mohon izin share screen. Oke, silakan. Jadi lima saya hari ini adalah lima pembebasan bersyarat dengan klien Jamin Hero. Perkaranya adalah narkotika. Kemudian untuk pendahuluannya saya buat seperti ini, sederhana dan simpel mungkin, namun jelas. Saya juga melampirkan rumusan masalahnya. Saya memiliki 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana sikap klien ketika menjalani pembinaan di lapas kelas 2 BKU Agung, lalu bagaimana perubahan sikap klien setelah menjalankan pemidanaan, 3, apakah klien layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Kemudian bagian berikutnya yaitu identitas klien dan juga identitas keluarga klien, baik itu ayah kandung, ibu kandung, serta penjamin klien. Kemudian juga di lima saya juga dijelaskan tentang riwayat hidup dan perkembangan klien, lalu pendidikan, dan juga tingkah laku serta riwayat perkawinan klien. Kemudian kondisi penjamin, lalu kondisi lingkungan sosial, budaya, dan tempat tinggal klien, kemudian riwayat tindak pidana klien. Lanjut sampai ke analisis, Mbak. Ya, baik Bapak. Ini adalah analisis saya. Yang pertama yaitu sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan resiko pengulangan tindak pidana. B, perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. C, penerimaan dan kesiapan masyarakat, komunitas tempat, dan korban. Di sini saya kebetulan tidak menggunakan landasan teori Bapak, jadi saya langsung menjelaskan berdasarkan data lapangan yang saya dapatkan ketika saya mewawancarai klien. Oke.
Ya. Lalu kesimpulannya saya memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, klien telah menjalankan proses pembinaan dengan baik. Yang kedua, klien telah menyadari kesalahannya serta jadi tidak akan mengulanginya. Dan yang ketiga, berdasarkan analisis dari data yang diuraikan, klien telah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat. Lalu rekomendasi saya. Sebentar, Ya. Mbak. Ini jangan keburu-buru. Silakan teman-teman yang lain perhatikan kesimpulan yang dibuat oleh Mbak Okti ya. Oke. Ya. Oke, silakan perhatikan. Iya, Pak. Kemudian rekomendasi saya itu hanya 1 paragraf yang menerangkan tentang sidang TPP dan juga menerangkan bahwasannya si klien ini layak diberikan program pembebasan bersyarat. Itu Bapak. Ya. Sudah. Coba sekarang kembali lagi dulu ke bagian pendahuluan, Mbak. Jangan keburu-buru, bagian pendahuluan. Ya. Oke, itu bagian pendahuluannya. Nah, sekarang lihat bagian analisisnya, Mbak. Balik lagi ke analisis. Silakan, ya. Ya. Terus sampai ke analisisnya, Mbak. Oke, sudah, Mbak. Ya, teman-teman juga perhatikan nih bagian analisisnya. Baik, terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk lakukan review. Ya, kita coba untuk lakukan review. Sudah ditutup, Mbak? Siap, Bapak. Tadi yang pertama menyampaikan itu gini, untuk keseluruhan, ya, baik. Sebelum kita review, kita beri applause dulu ya untuk teman-teman kita yang 4 orang ini, ya, yang walaupun dengan suka paksa langsung bersedia, ya. Oke, terima kasih ya. Ini Pak Mas Nobat, Mas Yohanes, Mas Sofiani, dan Mbak Okti. Ya. Selanjutnya, mari kita review. Ya. Pertama yang disampaikan oleh Mas Nobat. Mereview, ya ini kan sudah saya sampaikan bahwa kita ini yang diutamakan sekarang adalah membangun alur pikir, ya, membangun alur pikir atau teknis penyusunan laporan litmas. Perkara tadi saya lihat ya di bagian analisis memang ada yang sudah cukup tajam, mendalam, ada yang sangat sederhana, bahkan mungkin hanya data kembali yang disampaikan. Untuk saat ini ya intinya untuk analisis ini memang memerlukan latihan, memerlukan kemampuan yang perlu diasah ya, sehingga untuk bagian analisis ini untuk sementara kita tunda dulu ya. Yang untuk saat ini kita bangun alur pikirnya. Nah, setelah itu alur pikir baru nanti kita latih terus bagaimana cara melakukan analisis. Dan saya rasa untuk peserta diklat tahun 2022 ini sudah pernah mendapatkan hal itu ya. Dan saya lihat di sini dari beberapa tugas yang sudah dikerjakan sudah menggunakan analisis seperti yang sudah dijelaskan ya. Baik, untuk yang nomor 1 Pak yang dari Mas Nobat, saya minta nomor absen 31 untuk melakukan review. Dalam
review ada 4 hal ya dalam laporan lintas ini. Bagian pendahuluan, bagian analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Ya, jadi yang direview itu pendahuluannya, analisisnya, kesimpulan, dan rekomendasi. Silakan. Nomor 31 siapa, Mbak? Siap, Ya, Bapak. baik, Pak, Nomor saya. 3. Oh, sudah. Oke, silakan. Mbak siapa? Shirley, Pak. Oh, Bentar Mbak ya, Pak, Shirley, saya. silakan, Mbak Shirley. Apa yang dapat Mbak Shirley review dari tugas laporan litmas yang dikerjakan oleh Mas Nobat? Pendahuluannya bagaimana, analisisnya bagaimana? Oke, silakan. Baik, Pak. Menurut saya dari paparan teman-teman tadi di bagian pendahuluan itu sudah baik dan benar karena sudah dicantumkan rumusan Yang Mas masalah Nobat dari ya, penelitian izin Mas itu. Nobat bisa ditampilkan ya, punya Mas Nobat. Baik, Bapak. Nobat kurang teori sama tidak selengkap kayak si Yohanes. Oke, silakan punya Mas Nobat. Sudah, Bapak. Oke, silakan Mbak siapa barusan? Shirley Baik, ya? Pak, untuk ya baik, benar, Pak. Nah, silakan. Bagian pendahuluan bagaimana? Kalau punya laporannya Mas Nobat itu bagian pendahuluannya sudah sesuai, Pak. Karena Oke, sudah ya. dicantumkan rumusan masalah terkait dengan penelitian yang akan dibuat. Oke, sudah sesuai menurut Mbak Shirley. Oke, lanjut. Sekarang lihat yang analisisnya bagaimana? Analisis, ya. Ya, Bagian analisis itu sudah sesuai dengan SKHK dan sudah memakai peraturan regulasi dari peraturan tersebut, Pak. ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya? Untuk kesimpulan, Buka kesimpulannya, Mas Obat. seharusnya tidak ada data kembali ya, Pak. Jadi tapi Nah. di sini punya Mas Nobat itu masih dibuat data dari kliennya. Coba perhatikan. Ya. Terus untuk bagian rekomendasi, Untuk bagian rekomendasi gimana? seharusnya itu datanya tidak lagi dituliskan kembali, jadi Yang lebih disebut ke data di sini mana, Mbak? Yang disebut data oleh Mbak Shirley, yang disebut data di rekomendasi yang mana? Tadi Mbak Shirley mengatakan nomor 1, Pak. Ya. Jadi lebih dibuat aja rekomendasikan apakah disetujui atau tidak program yang diusulkan, seperti itu, Pak. Oke, sudah?
Sudah siap, Pak. Oke, baik ya. Kita coba review yang punya Mas Nobat. Ya, ya Mas Nobat. Oke, kalau untuk pendahuluan tadi sudah benar seperti itu, ada rumusan masalah. Tetapi kekurangannya, ada kekurangannya di sini. Ya, coba nanti silakan Bapak dan Ibu lihat kembali ya bahan ajar yang saya share ya, yang ada di grup. Itu dalam pendahuluan. Kan istilahnya rumusan masalah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Rumusan masalah itu muncul dari adanya masalah penelitian. Rumusan masalah ini yang akan menjawab masalah penelitiannya. Nah, kira-kira apa nih masalah penelitiannya untuk Litmas PB? Itu di bahan ajar itu ada. Jadi mestinya sebaiknya ya rumusan masalah ini kan merupakan upaya untuk menjawab masalah penelitiannya. Masalah penelitiannya adalah karena ini Litmas PB, maka sebaiknya itu sebelum rumusan masalah disampaikan. Ya. Sehubungan dengan Litmas penelitian dengan Litmas untuk PB ini, maka yang menjadi masalah penelitiannya adalah apakah klien layak atau dapat diberikan program PB. Itu masalah penelitiannya, masalah litmasnya. Nah, untuk dapat menjawab masalah litmas tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut. Itu. Jadi ketiga rumusan masalah inilah yang akan menjawab layak atau tidaknya klien mendapatkan PB. Nah, ini saya lihat belum ada ya di tempatnya Mas Nobat ya. Tapi ini lain dukung diberikan apa lain tidak? Pak, Ya, nggak ada ya di Mas Nobat itu rumus masalah penelitiannya. ada kata-kata serta apakah klien layak untuk diberikan program pembebasan syarat, Pak? Sebelum Di mana? Mana bagian mana? di atas, Pak, di atas rumusan masalah. Cuman mungkin belum terlalu. Oh iya ya ada ya. Ya, nah ini betul seperti ini. Tapi ini supaya jelas, kasih kalimat tanda tanya di situ. Kan ini Ya, kan Bapak. masalah yang harus dijawab. Tidak Ya. ada, tapi mungkin belum terlalu. Tidak ada tuh di situ ya. Nah, Iya, Pak. betul. Ya. Jadi rumusan masalah ini berangkat dari masalah penelitiannya. Ya, kalau kemarin di angkatan 1 ada yang mengistilahkan ada masalah besar ya. Masalah yang besarnya itu dia layak atau enggak. Nah, untuk bisa menjawab masalah besar ini, dirumuskanlah masalah-masalah yang kecilnya, indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator inilah yang dijadikan rumusan masalah. Oke, terima kasih ya Mbak Sherly, Mas Nobat. Ya. Nah, kemudian yang kedua memang di rekomendasi itu benar ya. Kalau analisis itu tidak perlu saya uraikan lagi, ya. Yang jelas analisisnya sudah benar. Ya, sudah sesuai dengan rumusan masalahnya, Karena sekali lagi yang dianalisis itu adalah rumusan masalah, yang dianalisis itu. Ya. Itu. Tapi bagaimana isi analisisnya itu dilatih lah ya, teman-teman. Bagaimana cara melakukan analisis, ya. Nah, ini yang jadi catatan, ini direkomendasi ya. Oke, di kesimpulan tadi betul kata Mbak Sherly. Ya. Ada sedikit kekurangan di situ ya. Kita kembali lagi kepada pengertian kesimpulan. Pengertian kesimpulan itu pernyataan singkat. Ya. Pernyataan singkat atas hasil analisis. Jadi kan analisisnya itu panjang banget tuh kan, Mas Nobat ya. Nah, dibuat pernyataan singkatnya apa? Menjawab rumusan masalah. Nah, di sini tadi disampaikan masih ada lagi data yang disampaikan ya seperti itu. Kemudian direkomendasi, apalagi direkomendasi ini. Kalau teman-teman lihat kembali bahan ajar yang saya sampaikan kemarin, ya, ada catatan tuh di rekomendasi itu tidak lagi memuat data. Jadi pertimbangan diberikannya rekomendasi ya hasil kesimpulan itu. Ya. Itu ya jelas Mas Nobat sebagai pihak yang direview, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ya. Ya, Bapak. Boleh izin bertanya sekalian, Bapak? Oke, silakan Mas.
ini kan Pak, setelah saya ikut diklat TK kan sebenarnya banyak sekali dapat pengetahuannya Pak. Ya. Maksudnya antara Widya Iswara 1 dan Widya Iswara 2 juga ada sedikit perbedaan juga dalam menyampaikan, dalam menyampaikan misalnya terkait rekomendasi dan analisis. Terus di lapangan juga kita mengikuti, seperti kami PK pertama kan ada verifikator juga ya Bapak. Iya, betul. Jadi kadang ketika kita sudah buat misalnya mengikuti seperti yang Tatan anjurkan, terus balik lagi ke verifikatornya, oh nggak bisa gini, harus ditampilin datanya kayak gini kan. Kadang kita juga mikir Pak, dilema nih, harus tetap dengan yang kita atau kita ngikutin verifikator kita juga gitu Pak. Gimana Pak saran terbaiknya? Begini ya Mas, ya. Memang ini kendala hampir di semua Bapas, ya, kendala di hampir semua Bapas ketika teman-teman akan mengimplementasikan hasil pendidikan, ya, ketika akan mengimplementasikan hasil pendidikan, ya. Nah, apa yang disampaikan, materi yang disampaikan itu semuanya sudah sesuai modul, ya. Dan modul itu sudah direview sebelumnya, itu satu. Yang kedua, ya, teman-teman pada saat akan mengimplementasikan ini, coba saja jelaskan dulu, ya, jelaskan dulu itu seperti ini. Apa istilahnya, alasannya mengapa membuat laporan litmas seperti ini? Ya, alasannya seperti yang saya sampaikan. Pertama, lihat formatnya, ya kan? Formatnya sudah jelas seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengisi bagian-bagian yang ada di dalam format? Nah, sekarang ya silakan aja tanyakan kepada senior Mas Nobat misalnya. Contoh misalnya, menurut senior Mas Nobat, kalau misalnya cara membuat kesimpulan Mas Nobat itu disalahkan, misalnya berdiskusi saja. Berdiskusi saja. Menurut senior Mas Nobat yang pengertian kesimpulan itu apa? Ya kan? Nah, Mas Nobat bisa menyampaikan pengertian kesimpulan yang menurut Mas Nobat seperti ini. Diskusikan mana sih sebetulnya yang lebih baik. Gitu. Karena memang kita juga tidak bisa memaksakan. Nah, ini kemarin sempat ditanyakan juga ya di angkatan 1. Jawabannya nanti Mas, ya. Ini sebagai informasi saja kepada teman-teman, ya, sebagai salah satu informasi. Saat ini kami di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedang menyusun peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, ya, tentang litmas, sedang menyusun itu. Di dalam permen itu kami membuat lampiran berupa format, lampiran untuk permen itu, ya, di mana format yang disampaikan di dalam peraturan menteri tersebut itu tidak seperti yang ada di dalam SKHK, ya, seperti yang tidak di SKHK sekarang. Yang di SKHK yang sekarang itu kan tidak ada penjelasannya, ya, misalnya bagian 1 pendahuluan kosong, nggak ada apa-apa, ya, nggak ada arahan apapun di situ. Di bagian analisis juga seperti itu, ya kan? Di bagian rekomendasi, di bagian kesimpulan sama. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, dengan nanti terbitnya Permen Kumham tentang litmas tersebut, ya, di mana format itu tiap-tiap bagiannya sudah dijelaskan. Ya. Misalnya kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Ya, jadi tidak usah lagi membaca literatur, ya. Jadi dasarnya langsung ada dasar hukumnya. Yang sebenarnya seperti saya katakan, seharusnya kan tidak perlu ada dasar hukum pun, ya, kita, ya, harus melihat kepada berbagai literatur. Yang disebut dengan kesimpulan itu apa? Yang disebut dengan analisis itu apa? Yang disebut dengan rekomendasi itu apa? Ya. Harusnya kan tidak seperti itu. Nah, tetapi ini ya untuk mengantisipasi untuk mengatasi persoalan yang disampaikan oleh Mas Nobat, nanti di Permen Kumham yang akan datang tentang litmas ini, itu dalam formatnya sudah ada penjelasannya, Mas. Misalnya pendahuluan,
Ya, di bab 1 pendahuluan. Itu sudah dijelaskan apa yang harus dituangkan dalam pendahuluan itu. Termasuk juga tadi yang disebut dengan adanya masalah litmas, adanya rumusan masalah litmas, itu sudah ada nanti, Mas. Itu informasinya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi istilahnya perdebatan. Tidak ada lagi adanya istilahnya dorongan egoisme. Ini biasanya saya bikin seperti ini. Saya bikin biasanya seperti itu. Nggak ada lagi, mudah-mudahan ya. Saya mohon doanya saja, dukungan doanya saja pada teman-teman. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini permen tentang litmas ini sudah selesai. Ya, itu ya informasi saja. Gimana Mas Rubat? Baik Bapak, terima kasih Pak. Mungkin berarti didiskusikan kembali dengan verifikatornya atau dengan... Iya didiskusikan, tapi nggak usah jadi rame gitu kan. Tapi yang jelas kan kita masing-masing punya apa istilahnya argumentasi kan, gitu. Istilahnya tinggal tanyakan saja, istilahnya alasan verifikatornya apa, misalnya kok litmasnya jangan seperti ini, sementara menurut teori, menurut modul, menurut yang diajarkan harus seperti ini, dasarnya ini nih. Nah, ya seperti itu ya Mas Nobat. Bapak, sekali lagi saya mohon dukungannya, doanya dari teman-teman. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini permen tentang litmas ini bisa diselesaikan. Ya, karena salah satu isi dari permen itu terkait dengan format ya, yang mana formatnya sudah dijelaskan tuh satu persatu. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Nobat. Ya, Bapak. Selanjutnya saya minta ini untuk yang mereview punya Mas Yohanes. Ya. Saya minta nomor urut 8 tadi ya, yang gagal menampilkan tugasnya. Oke, silakan Mas, siapa ya roda tadi? Mas Manarul ya. Siapa? Silakan Mas. Oke, Mas Yohanes bisa di-share. Oke, silakan Mas Yohanes. Bisa di-share? Atau masih ingat Mas Manarul? Nah, ini Mas Yohanes sudah mau share nih. Kita lihat. Nah, lihat bagian pendahuluan, Mas Yohanes. Mas Yohanes, ini ikut diklat tahun berapa, Mas? Izin Mas Yohanes. Mohon informasinya. Ya Pak, izin Pak. Saya diklat tahun ini angkatan 45 Pak, yang baru selesai tanggal 31 Oktober yang lalu Pak. Tahun ini ya? Iya Pak. Oke. Ya. Terus kemarin waktu visitasi, pembimbingnya siapa? Visitasi, Litmas. Pembimbingnya Bapak Acil. Bapak. Oke. Iya Pak. Oke, kalau aktualisasinya dapat tugas apa Mas aktualisasinya? Untuk aktualisasi saya dapat program pengawasan Pak. Oke. Terima kasih Mas. Silakan Mas Manarul. Nah, lihat ya, yang dibuat oleh Mas Yohanes. Dan Mas Yohanes, kalau di bagian pendahuluan menurut saya udah cukup lengkap. Pertama udah ada dasar pembuatan litmasnya, yaitu ada dasar permintaan dari pihak lapas untuk pembuatan litmas PB. Kemudian untuk tadi di bawah juga saya udah lihat udah ada rumusan masalahnya. Mas izin boleh Oke. Ya mungkin yang belum saya lihat tuh masalah penelitiannya Pak, masalah yang untuk dasar rumusan masalah tersebut Pak. Oke, ya. Lanjut. Sekarang untuk analisisnya bagaimana menurut Mas Yohanes? Ya Pak. Izin Pak, untuk analisisnya menurut saya udah sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama udah ada sesuai dengan rumusan masalah ya. Udah ada sikap klien dan lain-lain. Ya.
Terus udah ada pembahasan tentang perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti pembinaan di lapas. Sudah ada juga penerimaan dan kesiapan orang tua, keluarga, masyarakat atau komunitas setempat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kesimpulannya gimana? Kesimpulannya juga menurut saya sudah menjawab dari rumusan masalah dan sudah merupakan kalimat singkat untuk menjawab rumusan masalah, Pak. Dan itu diambil dari mana itu? Pernyataan singkat itu diambil dari mana? Dari analisis. Oh iya, oke. Ya, jadi analisis kan begitu banyak tuh tadi. Jadi kan dari sekian banyak penjelasan itu ternyata ya intinya itu kesimpulannya. Ya, oke. Rekomendasinya gimana? Mungkin kalau rekomendasi, kalau menurut saya kalau menurut saya mungkin cukup kalau rekomendasi cukup pernyataan singkat lagi tentang kayak klien diberikan rekomendasi PB, Pak. Jadi untuk memenuhi syaratnya saya nggak perlu dicantumin lagi, Pak. Baik. Dasar-dasarnya, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya Mas Manarul ya. Siapa? Oke, untuk Mas Yohanes ya sudah seperti itu ya tadi disampaikan oleh Mas Manarul. Sebaiknya nanti di pendahuluan itu dihantarkan dulu ya, tidak tiba-tiba muncul rumusan masalah. Rumusan masalah ini diambil dari masalah apa kan begitu ya. Rumusan masalah ini diambil karena ada masalah apa. Nah, tadi seperti yang dari Mas Nobat ya, rumusan masalah itu diambil karena adanya masalah apakah seseorang itu layak nggak diberikan PB. Berangkat dari masalah layak atau tidak itulah disusun rumusan masalah. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu sudah benar sekali ya. Kemudian untuk rekomendasi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Yohanes itu bisa saja ditampilkan seperti itu. Yang penting di dalam rekomendasi itu tidak menampilkan lagi data. Tidak menampilkan lagi data. Seperti itu. Tapi memang sebaiknya cukup saja berdasarkan kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan. Karena kesimpulan itu kan sudah dilakukan analisis, ya, baik menggunakan teori maupun konsep. Seperti itu. Ya. Saya rasa review punya Mas Yohanes itu sudah baik ya. Terima kasih Mas Manarul, terima kasih juga Mas Yohanes. Ya. Selanjutnya mungkin untuk review punya Mbak Sofiani ya. Nih, silakan Mbak Sofia yang akan mereview. Saya minta nomor 13 ada. Ada nomor 13? Izin ada, Pak. Oke, silakan Mbak Niselia ya di Bapak Selahat. Silakan Mbak. Apa yang dapat Mbak lihat dari laporan yang disusun oleh Mbak Sofiani? Izin Pak, untuk yang Mbak Sofiani sudah bagus juga, sudah sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan kemarin. Yang mana itu? Yang pendahuluannya? Iya, untuk pendahuluannya Pak. Ya. Mungkin Mbak Sofiani bisa dibantu share juga. Share lagi ya Mbak Sofiani ya. Bisa di-share. Ya, izin share screen, Pak. Oke, silakan.
Oke, coba lihat di bagian pendahuluan. Ya. Ya Pak, untuk bagian pendahuluannya menurut saya sudah sesuai, sudah ada surat permintaan, kemudian di situ juga sudah ada rumusan masalah, kemudian waktu untuk pengumpulan datanya juga sudah ada. Oke, ya. Kita langsung saja, ya. Tadi menurut Mbak Niselia, ini pendahuluannya sudah sesuai karena sudah ada rumusan masalah. Tapi harus kita perhatikan lagi, ya. Apakah rumusan masalah yang disusun ini, ya, nanti dianalisis atau tidak, ya kan? Sesuai nggak dengan format yang ada. Nah, sekarang langsung saja ya. Ini isi rumusannya seperti ini, ya. Dan ini di sini juga belum ada tadi masalah penelitiannya apa. Nah, sekarang langsung kita fokus ke rumusan masalahnya ini, ya. Langsung ke analisis, Mbak Sufiani, ya. Sesuai enggak dengan yang dianalisisnya? Karena kuncinya hal yang dianalisis adalah rumusan masalah itulah yang dianalisis. Rumusan masalah itu yang dianalisis. Nah, sekarang kita lihat. Ini sama nggak dengan rumusan masalahnya tadi? Satu itu. Kemudian yang kedua, rumusan analisis yang kedua. Ya. Ini tiba-tiba ada analisis ini, yang B ya, lihat. Tiba-tiba ada ini yang dianalisis, sementara rumusan masalahnya nggak ada. Ya kan? Terus yang ketiga, lihat analisis yang ketiga. Nih, stop, nih, penerimaan dan kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat. Ini judul yang dianalisisnya. Jadi ini yang dianalisis. Tapi kita perhatikan tadi di mana di bagian rumusan masalah itu nggak ada hal ini. Itu. Judul subbab analisisnya sesuai dengan format, tapi ini tidak diangkat menjadi rumusan masalah. Nah, harusnya ini diangkat jadi rumusan masalah. Artinya yang dianalisis ini tidak tiba-tiba muncul, tapi harus dituangkan dulu dalam rumusan masalahnya seperti apa. Gitu. Ya. Oke, jelas ya. Ini kita langsung saja kaitkan dengan rumusan masalah dengan analisisnya. Jadi kesimpulannya apa, Mbak Nisela? Antara rumusan masalah dengan analisisnya gimana nih punyanya Mbak Sofiani? Antara rumusan masalah dengan analisisnya kurang inline, Bapak. Jadi Ya. rumusan masalahnya, analisisnya tidak menjawab rumusan masalah. Iya, analisis tidak, rumusan masalahnya apa, yang dianalisisnya apa. Ya kan? Rumusan masalahnya selatan, ya. Rumusan masalahnya selatan, yang dianalisisnya utara. Ini kan jadi nggak nyambung, nggak inline tadi kata Mbak Niselia. Ini harusnya nyambung. Ya. Itulah mengapa saya katakan kalau untuk format litmas yang sudah ada judul subanalisisnya, ya pindahkan saja judul subanalisis ini dijadikan rumusan masalah. Dari pernyataan dirubah menjadi pertanyaan. Itu kuncinya di situ. Ya. Oke, sekarang lihat kesimpulannya. Ini kesimpulan. Ya, nih. Kesimpulannya gimana? Mbak Okti. Siapa? Mbak Niselia ya. Kesimpulannya terlalu panjang nggak, Pak? Jadi bukan poin-poin dari analisis. Ya, intinya ini menjawab rumusan masalah nggak? Intinya kan itu, ya kan? Terus ini bagian dari apa istilah pernyataan singkat dari analisisnya atau bukan? Nah, kalau dilihat dari
apakah ini pernyataan singkat dari analisis atau tidak, kita harus melihat analisisnya secara seksama ya. Yang paling mudah itu kita lihat ini menjawab rumusan masalah atau enggak. Tapi rumusan masalah ketika kita lihat mungkin ini misalnya menjawab rumusan masalah, tapi ini nyambung nggak dengan yang analisisnya. Nah ini ada pertanyaan saya kepada Mbak Niselia, ada nggak kesesuaian? Artinya ini kalau untuk yang punya Mbak Sufiani ini harus dilihat secara utuh ya, antara rumusan masalah, analisis, dan kesimpulan. Ada nggak kesinambungan ketiga hal ini? Gimana menurut Mbak Niselia? Menurut saya kurang sesuai, Pak, karena dari analisisnya juga sudah kurang sesuai, jadi ke bawahnya pasti berpengaruh Ya. juga. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya kuncinya ya supaya inline tadi ya, rumusan masalah disusun terlebih dahulu kan. Nah, yang dianalisis itu ya, yang dianalisis itu adalah apa yang dituangkan di dalam rumusan masalah, itu yang diuraikan. Nah, nanti kesimpulannya lihat dari analisis itu. Pernyataan singkat hasil analisis. Kemudian kesimpulannya menjawab nggak rumusan masalahnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian rekomendasinya gimana, Mbak? Kita lihat dari ininya ya, dari alur pikirnya. Dari alur pikirnya tadi. Oke, gimana Mbak Niselia? Menurut saya kalau untuk rekomendasinya sudah sesuai, Pak. Oke, ya. Baik. Terima kasih Mbak Niselia, Mbak Sufiani. Satu lagi terakhir ya, yang Mbak Okti. Baik, Saya Bapak langsung izin share screen. Ya, share screen Mbak Okti biar cepat. Mungkin saya minta Mbak Kelly Triana ya untuk bisa mereview. Gimana mereview apa yang dikerjakan oleh Mbak Okti ya. Silakan dari awal Mbak Okti bisa digeser ya, ke bagian pendahuluan ya. Silakan Mbak Kelly. Baik Bapak, Mbak Okti izin mereview ya Mbak. Kalau melihat dari pendahuluan, menurut saya Bapak di sini Mbak Okti sudah menjelaskan tentang masalah, namun masalah penelitian itu dicantumkan di dalam rumusan masalah Bapak, yaitu pernyataan apakah klien layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, sebaiknya kalimat itu dijadikan sebagai masalah penelitian. Kemudian terkait rumusan masalah, merujuk kembali sesuai SKHK sudah ditetapkan ada 3 di bagian analisa, yaitu terkait bagaimana sikap klien, kemudian resiko terhadap pengulangan tindak pidana. Jadi sebaiknya itu yang diangkat sebagai rumusan masalah untuk menjawab masalah penelitian. Begitu Mbak Okti. Begitu Bapak yang bagian pendahuluannya Pak. Ya, terus bagian yang analisisnya gimana? Nah, bagian analisa Mbak Okti sudah membuat sesuai panduan di SKHK Bapak dengan 3 poin, yaitu adanya sikap klien selama menjalani pembinaan, kemudian perkembangan perubahan perilaku setelah menjalani program, pembinaan dan kemandirian dan kepribadian, dan juga penerimaan kesiapan masyarakat. Hanya saja di sini Mbak Okti belum mencantumkan terkait regulasi yang digunakan sebagai pisau analisis Bapak, dan juga teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Oke, baik. Terkait dengan penggunaan penjabaran lebih detail, lebih tajam, lebih dalam, itu sudah saya katakan itu kita perlu latihan, ya, perlu banyak membaca lagi, ya. Itu silahkan belajar mandiri nanti untuk itu. Tapi terkait dengan membangun alur pikir, ya, membangun alur pikir penyusunan laporan penelitian. Ini yang hal yang pertama harus kita pahami terkait dengan peningkatan kualitas laporan ini, ya kan? Nah, tadi kalau kata Mbak Kelly itu sudah betul.
sudah sesuai SKHK nih apa yang dianalisis, karena biar bagaimanapun kita tidak boleh lepas dari SKHK itu. Ya, harus sesuai dengan standar kualitas hasil kerjanya. Itu sudah ditentukan apa yang harus dianalisis. Ini sudah sesuai. Tapi ternyata tadi ini jadi tidak sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi ini sesuatu yang ujung-ujung muncul, yang tiba-tiba datang. Tidak berangkat dari rumusan masalah. Seharusnya ini yang diangkat menjadi rumusan masalah. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Kelly ya. Kemudian kesimpulannya gimana, Mbak Kelly? Baik Bapak, kesimpulan ini sepertinya Mbak Okti menjawab dari rumusan masalah yang awal yang dibuat Bapak. Namun sesuai panduan, sebaiknya kesimpulan ini adalah kalimat singkat terkait dengan analisa yang sudah Mbak Okti buat sebelumnya. Begitu, Bapak. Iya, jadi sekalipun misalnya ada hal yang menjawab, tetapi kan jadi menyimpang dari yang dianalisis. Jadi kalau misalnya orang membaca secara seksama, ini kesimpulan munculnya dari mana, gitu kan? Kok tiba-tiba muncul kesimpulan ini? Padahal tidak dianalisis. Nggak ada di analisisnya, ujug-ujug muncul ini. Karena apa? Hal yang dianalisis berbeda dengan hal yang dirumuskan. Nah, tiba-tiba muncul ini. Nah, ini silakan kepada terima kasih ya Mbak Okti, kemudian Mbak Kelly ya. Kita beri aplaus untuk teman-teman yang sudah bersedia tampil ya, dan aplaus juga untuk kita semua ya pada hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu saya persilahkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk buka kembali ya materi yang sudah saya berikan. Saya rasa materi atau bahan ajar yang saya berikan itu dapat dikatakan panduan singkat ya di dalam menyusun laporan Litmas. Ya, dalam panduan singkat itu ya. Untuk lebih detailnya silakan Bapak dan Ibu membaca kembali berbagai literatur yang terkait dengan hal-hal yang ada di dalam materi tersebut. Contoh misalnya analisis. Bagaimana cara membuat analisis? Itu silakan Bapak dan Ibu membaca kembali dari berbagai literatur. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini saya lewat 5 menit ya. Mohon maaf waktunya tersita 5 menit oleh saya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan tak lupa kita panjatkan sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat melakukan kegiatan pada hari ini dengan lancar. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi bagian dari ladang amal ibadah kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih saya izin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ketemu lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.